Oleh karena itu, analisis nilai tambah pendidikan pada level kecamatan penting dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian dan tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Kondisi nyata pendidikan di Kecamatan Semarang Utara. Di Semarang Utara terdapat sejumlah satuan pendidikan formal mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA SMK, menunjukkan tersedianya akses pendidikan dasar hingga menengah. Meskipun banyak anak menempuh pendidikan dasar, data menunjukkan bahwa proporsi pelajar yang melanjutkan ke tingkat relatif kecil, sehingga potensi nilai tambah dari pendidikan seperti tenaga kerja terampil atau lulusan dengan pendidikan tinggi belum optimal dimanfaatkan. Fakta ini menjadi tantangan bagi upaya pembangunan makro di kecamatan, karena peningkatan kualitas dan tingkat pendidikan lanjut bisa berdampak besar pada pengembangan sumber daya manusia, daya saing lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro di Kecamatan Semarang Utara. Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human capital, yaitu masyarakat lebih berpeluang memiliki keterampilan dan pendidikan dasar atau menengah yang bisa meningkatkan produktivitas dan kapasitas kerja. Yang kedua, penyediaan tenaga kerja terampil bagi perekonomian lokal, yaitu adanya pendidikan formal dan mengajar. Generasi muda berpeluang lulus dengan kompetensi yang bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor layanan perdagangan, industri lokal, atau wirausaha. Yang ketiga, besar bagi pengembangan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang, yaitu bagi Semarang Utara ini berarti kualitas pendidikan yang baik membantu mendukung stabilitas sosial ekonomi dan kemajuan ekonomi wilayah dalam jangka panjang. Yang keempat, mobilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu membuka peluang pekerjaan yang lebih baik banding generasi sebelumnya. Selanjutnya, tantangan nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro di Kecamatan Semarang Utara. Yang pertama, kualitas pendidikan dan sumber daya guru. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, kesenjangan kualitas antara sekolah atau negeri versus swasta atau antar wilayah. Yang keempat, dampak lingkungan dan kondisi sosial ekonomi lokal, kebutuhan adaptasi terhadap perubahan, yaitu teknologi, kurikulum, dan kebutuhan industri. Selanjutnya, peluang nilai tambah pendidikan dalam dimensi makro di Kecamatan Semarang Utara. Yang pertama, peningkatan kualitas SDM untuk mendukung ekonomi lokal dan masa depan. Yang kedua, pengembangan program inklusif dan akses pendidikan untuk semua kelompok. Yang ketiga, modernisasi dan inovasi pendidikan, integrasi digital, pelatihan guru, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lain untuk meningkatkan pendidikan. Yang kelima, mobilitas sosial dan pengembangan kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan pendidikan di Kecamatan Semarang Utara memberikan nilai tambah pada pembangunan wilayah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial masyarakat. Ketersediaan sekolah dan jenjang dasar di menengah telah memperkuat akses pendidikan dan menjadi modal bagi kemajuan daerah. Tetapi masih terdapat tantangan seperti kualitas pembelajaran, sarana prasarana, serta kesenjangan antar sekolah yang perlu diatasi agar manfaat pendidikan dapat dirasakan lebih merata dan optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.